kalau Mbah Wira ya itu nggak suka mencari kesalahan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, maka itu dikembalikan ke diri sendiri dulu. Introspeksi diri dulu. Apa yang salah? Jangan-jangan karena aku nggak bisa nerawang makanya kelihatan kosong. Itulah kenapa Mbah Wira pertama kali langsung tanya, apakah ini dari MRJ? Karena beliau adalah guru Mbah Wira. Dan yang namanya murid pasti tidak akan bisa melampaui ilmu gurunya. Itulah kenapa kalau itu buatan gurunya Mbah Wira, maka biasanya terlihat kosong. Karena semata-mata Mbah Wira yang tidak mampu menembus proteksi atau kuncian yang beliau buat. Nah ternyata klien nomor 2522 ini menjawab itu bukan dari MRJ ya. Berarti kalau bukan dari MRJ, Mbah Wira percaya diri. Karena biasanya selain dari buatan gurunya Mbah Wira itu selalu tembus. Dan itu sudah dibuktikan oleh ratusan video terawangan yang ada di channel YouTube-nya Mbah Wira. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini, hari Rabu 17 Juli 2024, jam 7.30 pagi, kita sedang melayani klien nomor 2522. Beliau menerawangkan sebuah liontin yang sejak tadi malam, ya, ketika pertama kali Mbah Wira cek, yaitu Mbah Wira sudah merasakan bahwa liontin ini kosong, tidak berkodam dan kosong, tidak berenergi. Nah ini sudah selesai sebetulnya hasil terawangannya. Nah mulai dari sini ke belakang itu penjelasan ya. Kenapa kok bisa jawabannya kosong? Karena begini Bapak Ibu ya. Sebelum memutuskan apakah suatu benda itu kosong atau tidak, Mbah Wira itu melakukan 3 pengecekan. Ya 3 pengecekan dengan 2 kali pengulangan. Jadi diceknya itu sebanyak 6 kali. Apa saja 3 pengecekan itu? Yang pertama pengecekan secara vibrasi energi. Jadi kalau benda itu bertuah, maka vibrasi energinya itu terasa. Karena tuah yang ada dalam suatu benda itu berasal dari energi yang ada dalam benda tersebut. Nah, sepandai-pandainya orang menyimpan energi atau mengunci energi pasti akan terasa dari luar. Kecuali punyanya gurunya Mbah Wira. Itu sudah banyak ya dibahas dalam videonya Mbah Wira, orang-orang yang nggak ngerti bahwa MRJ itu gurunya Mbah Wira diterawangkan gitu aja. Itu ada tuh salah satu yang judulnya itu Mbah Wira saat nerawang itu seperti menerawang labirin ya, seperti menerawang labirin karena memang susah sekali. Nanti sama admin covernya ditaruh di video ya supaya Bapak Ibu tahu bahwa kejadian seperti itu enggak cuma sekali 2 kali tapi udah berkali-kali valid ya. Jadi secara vibrasi energi ya, kalau memang ada tuahnya, kalau memang ada khodamnya, dia terasa dari energi karena khodam pun adalah jin yang hidup. Kalau hidup berarti dia mengandung energi. Kalau mengandung energi maka bisa dicek secara vibrasi energi. Jadi kalau benda itu bertuah maka bisa terasa dari energinya. Kalau nggak mengandung energi ya berarti nggak bertuah. Itu simpelnya itu seperti itu. Nah, energi yang terkandung dalam suatu benda itu ada macam-macam Pak. Ya, yang pertama namanya energi alam. Energi alam itu energi yang berasal dari alam. Ya, yang kedua namanya energi manusia atau energi dari praktisi. Biasanya kita menyebutnya dengan tulpa. Ya, tulpa itu energi dari praktisi. Yang ketiga itu adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Jadi jin yang hidup memberikan tuah pada penggunanya. Nah karena jin itu hidup maka dia mengandung energi dan bisa dirasakan energinya. Kita kembali. Energi alam itu masuk ke dalam benda dengan 2 cara. Yang pertama masuk sendiri secara otomatis tanpa dimanipulasi oleh manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, kul buntat, mustika apalagi rantai babi, kemudian jenglot, mustika kelapa dan lain sebagainya. Yang kedua, energi alam itu bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dimanipulasi. Ada banyak ilmu yang bisa digunakan. Salah satunya adalah mantra yang semar. Salah satunya, ilmu lain yang masih banyak, tapi itu salah satu yang Mbah Wira tahu ya. Nah untuk benda dari klien nomor 2522 ini tidak mengandung energi alam. Itu yang bisa Mbah Wira rasakan. Kok Mbah Wira bisa tahu kalau nggak mengandung energi alam ya? Karena Mbah Wira juga seorang manipulator energi alam. Karena praktisi itu selain dia bisa membooster energinya sendiri, dia juga bisa
memboosternya dengan menggunakan energi alam. Dan Mbak Wira adalah salah satu praktisi yang bisa menggunakan ilmu untuk memanipulasi energi alam gitu ya. Nah yang kedua adalah energi dari manusia, dari praktisi yang ritual. Benda-benda yang lazimnya mengandung energi dari manusia atau energi dari praktisi itu yang mesti ada ya, dan mesti bisa dijumpai itu keris tombak. Ya itu pasti ada energi manusianya. Kecuali keris itu udah usang, udah lama energinya udah habis, nah itu baru kosong. Tapi lazimnya itu mengandung, ibaratnya kayak gini, apa benda-benda yang mengandung listrik? Lazimnya batu baterai. Kecuali batu baterai itu habis, nah itu baru tidak mengandung listrik. Kayak gitu lah, ibaratnya itu kayak gitu. Jadi apa tadi? Keris tombak, kemudian tembang liring, ya, cemeti ali, itu lazimnya mengandung energi manusia. Nah, untuk benda dari klan nomor 2522 ini tidak mengandung energi manusia. Loh, kok Mbak Wira tahu? Ya tahu, karena Mbak Wira juga pengguna ilmu itu gitu loh. Misalnya teknik blessing ya, kemudian teknik perana itu adalah teknik yang digunakan oleh praktisi untuk memindahkan energi dirinya ke benda. Atau kalau dalam bahasa supernatural modern itu membuat tulpa. Ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Ya, khodam ini jin yang sudah ditundukkan. Ada nggak Mbah benda yang mengandung jin tapi tidak mengandung khodam? Ada. Jadi jin tersebut tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian. Misalnya keris-keris warisan. Ya, keris-keris warisan itu mengandung khodam pada umumnya. Namun ketika pengguna aslinya atau pemilik aslinya, misal Mbak Wira pesan keris ke seorang empu, maka kan jin dalam keris itu kan khodamnya Mbak Wira. Lalu Mbak Wira meninggal. Keris itu Mbak Wira wariskan ke anaknya Mbak Wira. Nah, anaknya Mbak Wira nggak suka dengan keris itu, lalu dijual ke pasar loak. Nah, maka khodam yang ada pada keris itu kemudian kan terputus perjanjian dengan Mbak Wira dan keturunannya, maka kemudian menjadi jin saja. Ya, ketika keris yang di pasar loak itu Anda beli, maka itu statusnya mengandung jin tapi tidak berkhodam. Jelas ya, jadi beda antara jin dan khodam itu beda. Khodam itu ya jin tapi yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Lah, jin itu juga makhluk ya, ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api dan dia hidup. Oleh karenanya kalau hidup berarti mengandung energi. Kalau mengandung energi maka bisa dideteksi. Nah, untuk benda dari klan nomor 2522 ini tidak mengandung atau tidak ditemukan ada energi jin sama sekali. Sehingga Mbak Wira bisa katakan ini kosong ya, secara energi itu kosong. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di situ, Mbak Wira menggunakan metode visual. Ya, visual ini adalah metode yang digunakan untuk melihat. Jadi kalau tadi itu kita menggunakan gesekan energi, ya tekniknya itu gesekan energi, maka kalau yang ini metodenya itu dengan menggunakan mata batin dan mata ketiga, cakra jantung dan cakra ajna. Ya, di sini Mbak Wira berusaha mencari manifestasi atau tanda-tanda kehadiran jin yang bisa dilihat secara visual, bisa dilihat dengan mata ketiga atau mata batin. Nah, ternyata untuk benda dari klan nomor 2522 ini nggak mengandung itu, nggak ditemukan ada tanda-tanda kehadiran entitas apapun ya, sehingga secara visual Mbak Wira katakan ini kosong, tidak berkhodam dan juga tidak ada jinnya. Yang ketiga, ini udah teknik terakhir ya, namanya injeksi energi. Apa itu injeksi energi? Jadi begini, ada suatu mantra dalam ilmu al-hikmah. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tadi itu Mbah Wira pakai teknik wikan, maka ini pakai teknik al-hikmah. Ada sebuah asma kuno yang ketika asma itu dibaca, dia akan menggetarkan energi yang ada di dimensi energi. Ya, termasuk jinnya itu ikut bergetar. Sehingga dia merasa tidak nyaman, lalu mau keluar ke dimensi kita. Ya, mau keluar ke dimensi materi. Manusia itu dimensinya dimensi materi. Nah, ketika dia keluar ke dimensi materi, harapannya ketika dimensi itu sudah dekat dengan kita kan mudah untuk diamati. Biasanya ini Mbah Wira gunakan untuk menarik paksa ya jin-jin yang bersembunyi pada kasus kesurupan, santet, pelet ya. Itu biasanya seperti itu. Karena mereka jinnya pasti sembunyi ketika dicari, ketika seorang pengusaha datang, jinnya pasti sembunyi. Nah, ini mantra atau asma ini digunakan untuk menarik paksa mereka supaya keluar. Kalau keluar, nah nanti bisa kita eksekusi, apa mau disuruh baik-baik pindah atau gitu kan dihanguskan dengan misalnya ilmu Aji Coroko Sungsang, atau dihanguskan dengan misalnya Gembulu Geni dan lain sebagainya. Ya gitu. Jadi ada asmanya khusus. Nah, ketika dibacakan asma ini maka jin itu akan keluar. Kecuali memang nggak ada jinnya. Lalu apa yang mau keluar gitu. Nah,
benda dari klan nomor 2522 ini Mbak Wira bacakan asma itu, lalu Mbak Wira injekkan energinya ke dalam benda, ternyata nggak ada feedback. Ya, jadi dari situ Mbak Wira yakin positif bahwa memang benda dari klan 2522 ini kosong, ya tidak mengandung khodam. Loh Mbah, apakah pernah benda dari Mbah Wira itu kemudian atau azimat dari Mbah Wira itu kemudian kosong? Jawabannya pernah. Ya, jawabannya pernah. Kenapa? Ada 5 perkara yang menyebabkan suatu benda bertuah itu kehilangan khodamnya. Yang pertama, khodamnya itu mati dalam bertugas. Loh Mbah, khodam kok bisa mati? Ya bisa. Khodam itu jin itu makhluk bisa mati. Ya, makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh sang pencipta, itu namanya makhluk. Dan yang namanya makhluk itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Bahkan malaikat sekalipun juga akan mati. Ya. Loh Mbah, kok bisa malaikat mati? Betul, karena semua makhluk tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya sang pencipta. Oh, itu ilmu dasar itu. Ya. Loh, malaikat pencabut nyawa bahkan sekalipun juga akan mati. Betul. Jawabannya bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun juga akan mati. Nanti semuanya akan dihidupkan kembali di hari akhir kan gitu. Jadi jin ya, apalagi jin itu bisa mati. Bahkan dalam riwayat Nabi pun ada cerita jin itu dibakar. Ya, dengan doa-doa. Dalam Al-Quran itu dibakar. Jadi jin itu bisa mati. Ya, kalau dalam kasusnya khodam perewangan, matinya itu dalam rangka bertugas. Jadi disuruh oleh juragannya ngelarisin dagangan. Ternyata ada pesaing usaha yang nggak seneng dagangan orang itu laris, akhirnya diserang dengan jin yang membuat sepi dagangan. Lalu jin penglaris dan jin sepi dagangan ini bertarung. Lantilalah kalah kuat kalah tua, akhirnya mati. Termasuk ketika Mbah Wira nerawang produk-produk buatan gurunya Mbah Wira, itu jinnya Mbah Wira kalah kuat. Ya, sehingga karena kalah kuat nggak dapat gambaran apa-apa. Jadi memang bisa seperti itu. Ya namanya guru gimana ya, murid nggak bisa melampaui dan itu wajar. Ya, Mbah Wira menganggap itu wajar. Loh Mbah, nggak takut dagangan Mbah Wira sepi akibat Mbah Wira mempromosikan gurunya Mbah Wira? Nggak takut. Kenapa? Karena rezeki itu tahu alamat kita. Rezeki itu nggak akan tertukar. Dan Mbah Wira melakukan ini udah lama. Udah 8 tahun Mbah Wira buka jasa terawangan itu. Kalau untuk jasa supranatural itu sudah 9 tahun. Jasa terawangannya udah 8 tahun. Dan ya nyatanya rame-rame aja gitu ya, nggak usah takut rezeki kita tertukar. Insya Allah rezeki tahu alamat kita gitu ya. Nah kita lanjut, yang pertama mati. Jin penglaris itu mati. Atau misalnya proteksi, jin proteksi. Misalnya Anda bekerja nih di kantor, lalu ada teman yang nggak senang dengan Anda, berusaha nyantet Anda. Jin khodam rewangan berusaha memproteksi Anda. Lalu karena kalah ya, diserang sama jin yang nyantet itu, lalu jin proteksinya mati, itu juga bisa. Lembah kok gampang banget matinya? Ya nggak segampang itu kan garis besarnya. Bisa jadi serang pertama jin proteksinya menang, diserang kedua jin proteksinya menang, diserang ketiga jin proteksinya menang, diserang keempat jin proteksinya masih menang. Lalu yang sana gregetan dikirimlah jin yang banyak dan kuat, akhirnya baru kalah, itu juga bisa. Jadi nggak sesimpel cerita Mbah Wira, itu mekanismenya panjang karena yang namanya serangan itu kan pasti berkali-kali. Sama seperti kalau Anda di bidang kesehatan, kita flu itu kan karena terkena virus. Apakah selalu sekali kena virus kita langsung flu? Kan enggak. Kadang kena sekali tubuh kita melawan, kita tetap sehat. Kena dari makanan 2 kali, sel darah putih kita kuat, imunitas kita kuat sehingga kita tetap sehat. Terus ketiga kali kita pas kehujanan misalnya, tapi karena kita nggak sedang lelah, kita masih kuat. Terus kita sedang lelah, kehujanan, makannya telat, misalnya kalau Mbah Wira pas lagi ada kunjungan, itu kan hektik banget, kehujanan, capek, stres, akhirnya begitu kena flu, kena drop gitu loh. Jadi mekanisme pasti seperti itu. Itu yang pertama, mati. Yang kedua, pantangannya dilanggar, dan yang ketiga, perawatannya tidak dipenuhi. Karena pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara si khodam dengan dukun yang meritual. Itu kalau dilanggar maka dianggap perjanjian itu gugur ya. Ada 3 ya. Apa tadi? Mati, pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Lalu yang keempat, dialih rawatkan. Ya, misalnya beli dari reseller, itu juga berisiko khodamnya nggak ikut. Kenapa? Coba cek di video Mbah Wira yang judulnya Dunia Tembang Liring Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Nanti oleh admin disertakan ya di dalam video ya, covernya judulnya itu Dunia Tembang Liring Sedang Tidak Baik-Baik Aja. Nanti bisa Bapak Ibu lihat kenapa kok alih rawat itu bisa membuat khodam dalam satu benda itu hilang. Di situ sudah Mbah Wira jelaskan lengkap dengan screenshot percakapan antara Mbah Wira dengan dalang Ufik.
Dalang UV itu adalah ketua paguyuban dalang di Kalimantan ya. Komplit dah di situ. Jadi itu adalah beberapa hal ya Bapak Ibu ya yang menyebabkan sebuah benda berkodam bisa hilang kodamnya. Demikian. Loh Mbak, kalau ternyata itu azimat buatan Mbak Wira gimana? Kan mungkin aja kodam-kodam buatan Mbak Wira itu kalah mati dalam bertugas. Ya kalau pantangan perawatan kan nggak ada ya, jadi nggak mungkin dilanggar. Itu nggak mungkin ya. Terus dialih rawatkan dijual oleh pembelinya Mbak Wira mungkin. Maka Mbak Wira mengeluarkan garansi. Enak beli di Mbak Wira itu ada garansinya. Garansi ya. Jadi garansi yang Mbak Wira berikan nanti ada videonya diserahkan oleh admin ya dalam video. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa enak beli di Mbak Wira itu. Anda ibarat beli mobil baru ke dealer ya. Mobilmu mau pakai nabrak ya diganti baru sama Mbak Wira. Tentu ada ketentuannya ya. Diganti baru sama Mbak Wira. Ada ketentuannya. Supaya apa tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang jahat ya. Jadi ada ketentuannya namun diganti baru dengan Mbak Wira ada garansi. Asik dari Mbak Wira itu. Mati dalam bertugas diganti baru, cakep ya. Mbak Wira yakin nggak banyak ya dukun-dukun di luar sana yang mau menggaransi seperti itu. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat pagi. Ini kan untuk terawangannya pada akhirnya saya anggap tidak tembus ya. Karena kan nyatanya itu punya guru saya. Nah ini saya ngerasa nggak enak ya. Jadi karena keterbatasan kemampuan hingga akhirnya untuk terawangannya tidak tembus. Nah ini saya tawarkan kepada Anda. Inginnya tukar benda lain ya. Jadi mau diterawangkan benda lain saja atau ya sudah namanya nggak tembus ya mau dikemanain lagi gitu. Silakan. Kalau mau tukar benda lain boleh, tidak masalah. Saya beri gratis satu benda kalau memang mau tukar benda lain karena benda yang pertama yang Anda terawangkan itu tidak tembus. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000? Apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000? Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbah ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.